Selamat siang, perkenalkan nama saya Ketut Akeh, NPM 19140019. Di sini saya dari program studi Pendidikan Sejarah jurusan IPS. Di sini kita memasuki mata kuliah Sejarah Perekonomian. Di sini saya akan membahas mengenai sejarah perekonomian di masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri. Di sini yang akan saya bahas yaitu kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Megawati Soekarno Putri, dan yang kedua yaitu kondisi politik, dan yang ketiga yaitu kondisi ekonomi, dan yang keempat yaitu kelebihan, dan yang kelima yaitu kekurangan pada masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri. Untuk mempersingkat waktu, kita langsungkan saja. Yang pertama yaitu kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden Megawati Soekarno Putri. Yang pertama yaitu menjaga keutuhan NKRI, dan yang kedua membangun tatanan politik, dan yang ketiga mengeluarkan undang-undang baru. Maksud daripada menjaga keutuhan yaitu dari Sabang sampai Merauke tetap menjadi nama Indonesia. Pada masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri telah mengeluarkan kebijakan yaitu mengeluarkan undang-undang baru. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu, dan yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang kedudukan MPR dan DPR, dan yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang pemilihan presiden dan wakil presiden, dan yang keempat yaitu meluruskan otonomi daerah. Kita lanjut ke kebijakan di bidang ekonomi. Yang pertama yaitu memutuskan hubungan kerja dengan IMF, dan yang kedua yaitu meningkatkan pendapatan ekonomi, menciptakan suasana kondusif bagi investor, dan yang keempat yaitu kerjasama dilakukan di luar blok Amerika Serikat, di mana Megawati Soekarno Putri pada waktu itu bekerja sama di luar Amerika Serikat, yakni negara Rusia dan Cina. Dan semua kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Megawati Soekarno Putri di bidang ekonomi ini yaitu demi untuk kebaikan bangsa Indonesia itu sendiri. Yang kedua yaitu kondisi politik. Bagaimana sih kondisi politik pada masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri? Yaitu yang pertama membentuk kabinet gotong royong, di mana kabinet gotong royong ini dibentuk pada tanggal 10 Agustus 2001 dan berakhir pada 2004 bersamaan dengan lengsernya Megawati Soekarno Putri. Mengapa kabinet ini dinamakan KGR? Karena memang berdirinya KGR ini dari berbagai partai. Pada masa pemerintahan Indonesia, pada masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri ini, bangsa Indonesia sedang tidak baik-baik saja, di mana Indonesia ini mengalami porak-poranda. Ini akibat adanya itu konflik, di mana konflik Ambon, Poso, dan Sampang. Yang kedua yaitu mendirikan KPK. KPK ini didirikan oleh Megawati Soekarno Putri pada tahun 2003. Didirikan oleh Megawati dengan alasan yaitu bahwa Megawati Soekarno Putri pada waktu itu melihat bahwa institusi jaksa dan Polri itu sangat-sangat kotor. Dan yang ketiga yaitu pemilu yang bersifat demokrasi, di mana maksudnya yaitu bahwa presiden dan wakil presiden ini dipilih langsung oleh rakyat. Dan ini dilaksanakan pada tahun 2004, dan memang benar-benar pertama kali presiden dan wakil presiden itu dipilih oleh rakyat secara langsung. Kita langsung masuk ke kondisi perekonomian pada masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri. Yang pertama, krisis ekonomi. Nah, krisis ekonomi ini melanda Indonesia pada tahun 1997 sehingga terjadinya kemerosotan pendapatan bangsa kita. Dan yang kedua yaitu kebijakan privasi BUMN, di mana yang dimaksudkan yaitu Presiden Soekarno Putri ini menjual perusahaan-perusahaan negara demi untuk menjaga atau melindungi perusahaan dari intervensi kekuatan politik-politik pada masa itu. Nah, Megawati Soekarno Putri ini menjual perusahaan-perusahaan negara ini karena adanya tekanan
tekanan dari IMF dan Bank Dunia. Kita langsung masuk saja ke kelebihan kepemimpinan Megawati Soekarno Putri pada masa itu, yaitu Megawati berhasil menyehatkan perbankan dengan cara yaitu dibubarkannya BPPN pada tahun 2004. Keberanian ini dapat kita rasakan pada saat ini sehingga perbankan menjadi relatif bersih. Dan yang kedua, yang ini mulai melakukan pemberantasan KKN. Pemberantasan KKN ini dilakukan Megawati Soekarno Putri dengan cara yaitu menusakambangkan atau memenjarakan kroni-kroni Soeharto pada waktu itu. Salah satunya yaitu Tommy Soeharto. Yang ketiga yakni keberhasilan Megawati Soekarno Putri pada waktu itu yaitu menstabilkan fundamen ekonomi makro meliputi inflasi, kurs rupiah, angka kemiskinan. Kita langsung masuk saja pada kekurangan kepemimpinan Megawati Soekarno Putri pada waktu itu. Yang pertama yaitu kurangnya pemahaman, di mana dimaksudkan bahwa pada era kepemimpinan Megawati Soekarno Putri ini kurangnya pemahaman di bidang ekonomi, sehingga apa yang menjadi keputusan yang dikeluarkan oleh Megawati Soekarno Putri pada waktu itu tidak berpihak kepada masyarakat, sehingga masyarakat itu mengalami bisa dikatakan penderitaan. Dan yang kedua yaitu adanya kepentingan di mana pada masa itu apa yang menjadi kebijakan presiden kita waktu itu, Presiden Soekarno Putri, mengeluarkan kebijakan-kebijakan ini adanya kepentingan politik dan ekonomi di belakang pemerintahannya. Dan yang ketiga yaitu gagal. Nah, gagal dalam artian bahwa Megawati Soekarno Putri ini dianggap gagal melaksanakan agenda reformasi dan tidak mampu mengatasi krisis bangsa pada waktu itu. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri, selamat siang.